Shalom semuanya, selamat pagi, selamat datang kembali dalam acara Pagi Lawatan Tuhan. Sebelum kita memulai kegiatan kita seminggu ini, mari kita mengawalinya bersama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri Tuhan. Kau boleh izinkan kami untuk memulai hari yang baru Tuhan, dengan udara yang segar Tuhan, kesehatan Tuhan, bahkan segala sesuatu yang sudah Kau siapkan Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk merenungkan sebagian kecil firman-Mu untuk menjadi pegangan kami selama seminggu ini. Karena di luar Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa, kami butuh Engkau Tuhan. Beracaralah Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin. Tema kita hari ini adalah hidup ini singkat. Kalau kita dengar kiri kanan kita sering ada informasi berita duka. Umur tidak menjamin kematian seseorang. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan dipanggil Tuhan. Ada yang usia 20, usia 40, bahkan usia tua pun masih tetap sehat. Kesehatan tidak menjamin, umur juga tidak menjamin. Tetapi sekali lagi bukan berarti kita hidup seenaknya atau enggak menjaga kesehatan. Bukan itu intinya. Mari kita renungkan Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kita tahu bahwa hidup mati kita dipegang sama Tuhan. Gak ada seorang pun yang tahu kapan kita dipanggil pulang. Dan dalam kondisi apa? Misal, tidur tidak bangun, atau kecelakaan, atau sakit penyakit, apapun itu. Karena itu sikap hati kita sebagai anak Tuhan, ada 3 hal yang ingin saya bagikan hari ini. Yaitu yang pertama, karena hidup ini singkat, maka cepat bereskan segala amarah, dendam, kebencian, kepahitan, semuanya. Karena apa? Dalam Efesus 4 ayat 26-27 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Marah itu sangat fatal, kelihatannya sepele. Pada saat kita biarkan, kita tidak bereskan dengan orang yang kita marah ataupun sama Tuhan. Efeknya apa? Itu akan membuka celah untuk iblis bekerja dalam hidup kita. Menghalangi doa kita, menghalangi berkat Tuhan, menghalangi perlindungan Tuhan. Bahwa dalam Yakobus 1 ayat 20 dikatakan di sana, kemarahan tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, tetapi membawa dosa. Karena itu, di waktu yang semakin singkat ini, mari kita cepat bereskan segala bentuk kemarahan, dendam, benci, kejengkelan, akar pahit, semuanya. Janganlah membawa beban dalam kehidupan kita, karena itu akan merintangi kita. Yang kedua, cepat bereskan segala dosa yang menghambat, entah pekerjaan kita, pelayanan kita, tugas panggilan kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Ia akan mengampuni bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Bahkan dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, tidak hanya mengampuni kita pada saat kita minta ampun dan bertobat, maka Tuhan juga akan memberikan pemulihan, melakukan mujizatnya, bahkan mengangkat kita. Karena itu mari kita cepat bereskan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Allah itu kudus sehingga kita pun juga harus kudus. Yang ketiga, pastikan tidak ada keluarga kita yang tertinggal. Kita tahu bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada para murid untuk menjadikan segala bangsa muridnya. Dan dimulai dari Yerusalem bahkan sampai seluruh dunia. Yerusalem adalah keluarga kita. Mari kita lihat apakah ada anggota keluarga kita yang belum percaya. Kita lihat dalam Kisah 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Mungkin dalam keluarga kita hanya kita yang percaya sama Tuhan, anggota keluarga kita tidak percaya. Saya yakin dan percaya itu bukan suatu kebetulan. Tuhan punya visi dan misi untuk orang tersebut supaya membawa keluarganya datang kepada Tuhan. Mungkin susah, mungkin sulit, mana mungkin keras hati. Kita ingat perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan pada saat orang kaya susah masuk surga. Para murid bertanya,
Jika begitu, siapa yang akan selamat? Tuhan Yesus menjawab, bagi manusia mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya yakin dan percaya pada saat kita mau berdoa untuk keluarga kita, tidak ada yang sia-sia. Tuhan pasti jamah, Tuhan pasti lawat. Itu menjadi visi misi kita yang terutama. Dan kita tahu bahwa keselamatan jiwa-jiwa itu kerinduan Tuhan yang terbesar dimulai dari hidup kita. Mari dalam waktu yang singkat ini di mana kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita, marilah kita hidup bijak dalam menjalani hidup ini, utamakan Tuhan dalam segala sesuatunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat sebagian kecil firman-Mu. Ingatkan kami bahwa waktu yang Kau berikan itu ada batasnya dan sangat singkat bagaikan uap. Tolong kami untuk bijak menggunakan waktu kami Tuhan, untuk memenuhi semuanya, untuk memenuhi panggilan-Mu Tuhan, untuk kepentingan-Mu Tuhan, untuk kerajaan-Mu, apapun status kami. Entah kami sebagai murid Tuhan, berarti melalui studi kami Tuhan, boleh menjadi berkat Tuhan. Dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Apabila status kami sebagai karyawan, pegawai, pekerja Tuhan, maka biarlah itu menjadi sarana Tuhan untuk membawa banyak jiwa datang kepadamu, menjadi berkat bagi pekerjaan kami Tuhan, untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Apabila kami hanya sebagai orang tua, tolong kami Tuhan untuk mendidik anak-anak kami dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Apabila status kami sebagai opa, oma Tuhan, tolong kami Tuhan untuk boleh menjadi berkat buat cucu-cucu kami Tuhan. Berdoa buat cucu-cucu kami Tuhan, seperti Yunike Tuhan. Bahkan Tuhan Louis Tuhan, yang mendidik Timotius di dalam Engkau Tuhan. Apapun status kami Tuhan, Kau perlengkapi kami Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai aktivitas kami, Engkau yang beracara, bekerja dan mengurapi, memampukan Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan Kau buat berhasil dan ujungnya memuliakan nama-Mu dan membawa banyak jiwa datang kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin.